Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami adalah mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Negeri Padang dan kami akan membahas materi mengenai akuntansi perpajakan, khususnya mengenai pajak penghasilan pasal 23. Nah, sebelum itu ada baiknya kita memperkenalkan diri dahulu. Kami dari kelompok 1, saya sendiri Rafika Febriza Martias Putri, dan juga ada kedua rekan saya yaitu Nanda Asmar Haryati dan juga Nisa Umami. Nah, materi pertama akan saya bahas sendiri, yaitu mengenai pengertian pajak penghasilan pasal 23. Di sini dijelaskan bahwasannya dalam Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, bahwasanya pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Nah, sedangkan menurut Sumarsan di dalam bukunya tahun 2012 halaman 301 dijelaskan bahwasanya pajak penghasilan pasal 23 yaitu merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, dan hadiah dan pengharapan selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Sehingga di sini jelas bahwasannya pajak penghasilan ini yaitu merupakan pajak yang dikecualikan atas PPh yang telah dipotong pada pasal 21. Nah, Mahsun juga menjelaskan di dalam bukunya tahun 2011, ia menjelaskan bahwasannya PPh 23 yaitu merupakan salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan PPh yang dilakukan atas penghasilan, baik dari dividen, bunga, royalti, dan juga hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pajak penghasilan pasal 21. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar hukum. Apa saja dasar hukum yang melandasi adanya PPh pasal 23 itu? Di antaranya yaitu yang pertama ada pasal 23 atau 26 Undang-Undang PPh nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang PPh nomor 17 tahun 2000 dan terakhir PPh pasal 23. Lalu ada Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Lalu ada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244 garing PMK titik 03 garing 2008 tentang objek dan besarnya tarif PPh pasal 23. Lalu ada pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Lalu ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Lalu ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251 PMK titik 03 garing 2008. Nah, materi berikutnya yaitu mengenai pemotong PPh pasal 23. Ada 5 pemotong PPh pasal 23, yaitu yang pertama adalah badan pemerintah, yang ketiga subjek pajak, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat yaitu BUT dan perwakilan perusahaan luar negeri, yang kelima yaitu objek sebagai wajib pajak yang ditujukan kepada Dirjen Pajak. Nah, lalu kita akan membahas apa yang dimaksud dengan objek pajak. Objek pajak yaitu sesuatu yang dikenai oleh pajak. Apa-apa saja sesuatu yang dikenai oleh pajak ini, yaitu yang pertama ada hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Lalu ada juga bunga yang termasuk premium diskonto imbalan sehubung dengan jaminan pengembalian utang. Lalu ada royalti, ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan juga ada imbalan sehubungan dengan jasa teknis, jasa manajemen, jasa konsultasi, dan jasa lain. Lalu juga ada dividen. Lalu apa yang dimaksud dengan bukan objek pajak? Bukan objek pajak yaitu sesuatu yang tidak dikenai pajak. Apa-apa aja itu? Yaitu ada bunga dari obligasi yang diperdagangkan di pasar modal, dan dividen dari saham pada PT listing di BEJ, dan diterima atau diperoleh dana pensiun. Lalu ada sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan financial lease.
Lalu ada dividen, bunga, obligasi dari bagian laba, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3. Lalu ada SHU operasi yang dibayarkan kepada anggotanya. Lalu ada bunga simpanan yang tidak melebihi dari 240.000 setiap bulan yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya. Lalu ada juga penghasilan yang dibayar atau terutang pada bank. Bagaimana dengan kewajiban potong? Kewajiban potong ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pemotongan PPh pada saat pembayaran atau terutang, lalu membuat bukti potongan dan menyampaikan kepada penerima penghasilan. Setelah itu, menyetorkan PPh dipotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkan kepada KPP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan SPT masa PPh pasal 23 atau pasal 26. Nah, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga ketidaksempurnaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Asmar Haryati, NIM 18053016. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Rafika, yaitu tentang hak wajib pajak yang dipotong. PPh 23 yang diterima dari pemberi hasil 1. Dapat dikreditkan dalam SPT tahunan PPh dengan melampirkan bukti pemotongan PPh 23. 2. Dapat direfund dalam hal WP mengalami lebih bayar. Jumlah pajak terutang lebih besar daripada pajak yang telah dipotong dari pihak lain dan atau dibayar. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke metode perhitungan dan pencatatan. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang tarif PPh atas dividen, bunga, dan sewa. Baik, tarif PPh atas dividen, bunga, dan sewa itu bukan objek pajak penerima kode koperasi, BUMN, atau BUMD dengan syarat tertentu. Dividen PPh pasal 23, perhitungan 15% dari jumlah bruto penerima wajib pajak dalam negeri. PPh pasal 26, 20% dikali jumlah bruto atau final penerima wajib pajak luar negeri. PPh pasal 17 ayat 2C, yaitu perhitungan 10% kali jumlah bruto final penerima wajib pajak orang dalam negeri, orang pribadi. Bunga, yaitu bukan objek pajak penerima perusahaan reksadana atas bunga obligasi. PPh pasal 23, 15% dari jumlah kali jumlah bruto penerima wajib pajak dalam negeri. PPh pasal 26, 20% dari jumlah bruto wajib pajak luar negeri. PPh pasal 4 ayat 2, penghitungannya 20% dikali jumlah bruto penerimanya, yaitu wajib pajak dalam negeri atas bunga deposito dan tabungan, dan 15% dikali jumlah bruto bila penerimanya bunga obligasi pasar modal. Sedangkan sewa, PPh pasal 23, perhitungannya 2% dikali jumlah bruto penerima wajib pajak dalam negeri. PPh pasal 26, 20% kali jumlah bruto penerima wajib pajak luar negeri. PPh pasal 4 ayat 2, 10% kali jumlah bruto penerima wajib pajak dalam negeri. Baik, selanjutnya tarif pajak penghasilan PPh pasal 23. Surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 53 per PJ per 2009 tentang jumlah bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tarif PPh pasal 23, yaitu tarif 15% dan tarif 2% dari jumlah bruto atas setiap imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 per PMK _03 2010 tanggal 1 April 2010, PPh pasal 23 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan dan pelaporannya harus disampaikan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Baik, kita masuk materi selanjutnya, yaitu perhitungan PPh pasal 23. Menurut Mulyono,
tahun 2010 halaman 179 yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN, yaitu penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa lain, dan sewa selain jasa dan sewa yang telah dipotong pajak penghasilan 21. Baik, selanjutnya itu tentang pencatatan PPh 23. Ketika perusahaan menerima penghasilan yang berasal dari dividen, bunga, royalti, dan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, maka perusahaan akan dipotong PPh pasal 23 oleh perusahaan yang memberikan penghasilan tersebut. Oleh karena itu, ketika perusahaan menerima penghasilan ini, maka perusahaan akan mencatat sebagai berikut. Kas di debit, pendapatan dividen atau sewa bunga di kredit, yaitu untuk mencatat penerimaan pendapatan dividen, sewa, dan lainnya. Selanjutnya PPh pasal 23 dibayar di muka debit dan kas kredit untuk mencatat PPh pasal 23 yang dipungut. Baik, selanjutnya pencatatan PPh 23. Bagi perusahaan yang memungut PPh pasal 23 atas penghasilan yang berasal dari dividen, bunga, royalti, dan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dari perusahaan yang menerimanya. Selain itu, perusahaan ini mempunyai kewajiban untuk membayar dan melaporkan PPh pasal 23 yang telah dipotong tersebut. Maka, perusahaan akan mencatat sebagai berikut. Biaya pada kas, biaya pada debit, dan kas pada kredit untuk mencatat pengeluaran dividen, sewa dan lainnya. Selanjutnya, kas di debit dan hutang PPh pasal 23 di kredit untuk mencatat pemungutan PPh pasal 23, hutang PPh pasal 23 di debit, dan kas di kredit. Baik, sampai di sini video saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Nisa Mami, NIM 1805377. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya setelah penjelasan dari rekan saya, yaitu Rafika Febriza dan Nanda Asmar Hadiati. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai contoh soal dan pembahasan dari PPh pasal 23 ini, di mana kami menyediakan dua buah contoh soal yang berbeda. Yang pertama adalah contoh soal berupa pendapatan jasa, yang kedua berupa dividen. Baiklah, adapun contoh soal yang pertama adalah PT ABC membayar jasa servis kepada CP Servis sebesar 3 juta. Penyelesaian dari soal ini berdasarkan dari soal, PT ABC ini merupakan pemungut PPh pasal 23 atas jasa servis tersebut. Maka besarnya PPh 23 adalah sebagai berikut. Jika di dalam soal tidak disebutkan apakah CP Service ini memiliki atau mempunyai NPWP atau tidak, maka dalam pembahasan ini kami menyebutkan atau melakukan penghitungan keduanya, yaitu jika mempunyai NPWP dan tidak mempunyai NPWP. Jika CP Service mempunyai NPWP, maka dasar PPh 23 adalah sebagai berikut, yaitu dasar pengenaan pajak dikali dengan tarif pajak, yaitu sebesar untuk jasa servis biasanya digunakan dengan tarif pajak sebesar 2%, di mana 2% dikali dengan 3 juta, hasilnya adalah 60.000. Sedangkan jika tidak memiliki NPWP, maka PPh pasal 23 adalah sebagai berikut, yaitu 2% dikali 3 juta, hasilnya adalah 120.000. Sedangkan adapun pencatatan yang dilakukan dalam jasa servis kepada CP Service adalah sebagai berikut, di mana yang pertama adalah mencatat pada saat penerimaan pendapatan dividen, sewa, dan lain-lainnya, yaitu jurnalnya adalah sebagai berikut. Kas pada pendapatan servis, di mana kas sebesar 3 juta di sebelah debit dan pendapatan servis di sebelah kredit sebesar 3 juta. Sedangkan pencatatan pada saat PPh 23 tersebut dipungut, yaitu jurnalnya adalah PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar 60.000, kas sebesar 60.000. Jika memiliki NPWP. Jika tidak memiliki NPWP, maka angka yang digunakan adalah sebesar 120.000. Sedangkan catatan bagi PT ABC adalah untuk mencatat pengeluaran dividen, sewa, dan lain-lainnya, yaitu biaya servis pada kas, di mana biaya servis itu sebesar 3 juta pada sebelah debit dan kas
3 juta di sebelah kredit. Sedangkan jika pada saat pencatatan penyaluran dividen sewa dan lain-lainnya, yaitu adapun jurnal yang digunakan adalah biaya servis pada kas. Biaya servis di sebelah debit sebesar 3 juta dan kas di sebelah kredit sebesar 3 juta. Sedangkan pencatatan pemungutan PPh pasal 23 yaitu kas pada hutang PPh pasal 23 di mana kas sebesar 60.000 dan hutang PPh pasal 23 sebesar 60.000. Ini angkanya didapat dari jika memperoleh atau jika sudah memiliki NPWP. Sedangkan jika tidak memiliki NPWP, maka angka diganti dengan 120.000. Sedangkan catatan bagi PT ABC pada saat mencatat pembayaran PPh pasal 23 adalah hutang PPh pasal 23 60.000 pada kas 60.000 di sebelah kredit. Begitu juga dengan yang nantinya tidak memiliki NPWP, angkanya diganti dengan 120.000. Adapun contoh soal nomor 2 di sini kami mengambil sebuah contoh soal mengenai penerimaan dividen. Biasanya dividen ini dikenai dengan tarif pajak sebesar 15%, berbeda dengan jasa yang dikenakan pajak sebesar 2%. Soalnya yaitu pada tanggal 20 Januari 2010 PT ABC menerima penghasilan dividen pada PT BCA sebesar 130 juta. Tanggal 2 Februari 2010 PT BCA menyetor pajak yang telah dipotong atas penghasilan tersebut. Berapakah besar PPh 23 yang telah dipotong dan bagaimanakah pencatatan atas transaksi tersebut? Di sini diketahui bahwa PT BCA merupakan pemungut PPh pasal 23 atas penghasilan dividen tersebut. Maka adapun langkah selanjutnya itu menghitung PPh pasal 23, yaitu di sini kasusnya sama dengan soal yang nomor 1. Di sini di dalam soal tidak tercantumkan bahwa PT BCA tersebut sudah memiliki NPWP atau tidak. Maka kita hitung dulu jika mempunyai NPWP atau tidaknya. Jika PT ABC mempunyai NPWP, maka PPh pasal 23 yang digunakan PPh pasal 23-nya adalah 15% dikali 130 juta. Dapatnya itu 19.500. Sedangkan jika tidak mempunyai NPWP, maka besarnya adalah 100% dikali 15% dikali 3 juta. 100% ini sama juga dengan nanti, yaitu dasar pengenaan wajib pajaknya 2%, dimana 2% dikali 15% dikali 3 juta. Hasilnya sama dengan 39 juta. Sedangkan adapun pencatatan yang dilakukan oleh PT ABC di sini ada 5 jenis pencatatan. Yang pertama adalah mencatat pada saat penerimaan pendapatan dividen, di mana transaksi yang digunakan adalah atau akun yang digunakan adalah kas pada pendapatan dividen, di mana kas sebesar 130 juta pada di sebelah debit dan pendapatan dividen di sebelah kredit sebesar 130 juta. Sedangkan yang kedua yaitu pada saat mencatat PPh pasal 23 yang dipungut, maka akun yang digunakan adalah PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar 19.500.000 pada sebelah debit dan kas di sebelah kredit sebesar 19.500.000. Sedangkan jurnal yang ketiga yang digunakan adalah pencatatan pada saat pengeluaran dividen, di mana akun yang digunakan adalah biaya dividen sebesar 130 juta di sebelah debit dan kas di sebelah kredit sebesar 130 juta. Yang keempat adalah pada saat pencatatan pemungutan PPh pasal 23, maka akun yang digunakan adalah kas sebesar 19.500 di sebelah debit dan hutang PPh pasal 23 di sebelah kredit sebesar 19.500.000. Sedangkan terakhir adalah mencatat pembayaran PPh pasal 23, yaitu akun yang digunakan adalah hutang PPh pasal 23 sebesar 19.500 pada kas di sebelah kredit sebesar 19.500. Ini masih jika memiliki NPWP. Sedangkan jika tidak memiliki NPWP, akun-akun yang digunakan juga sama, angkanya saja yang akan diganti, yaitu 19.500.000 diganti dengan 39 juta.
Mungkin hanya sekian penyampaian materi dari saya dan juga kelompok. Jika masih ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun dalam pembahasan, kami mohon maaf, minta ampun kepada Allah dan juga minta maaf kepada ibu dan teman-teman, dan mohon saling mengingatkan karena di sini kami juga masih dalam proses belajar. Untuk itu, terima kasih yang sudah menonton video ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.